Hello, what is up you guys? Welcome back to Vitorejenic. Selamat siang dan selamat hari Selasa. Hari ini adalah hari ke-12 aku di karantina. Hari Kamis nanti aku sudah harus berangkat ke offshore. So aku pikir aku akan membuat sebuah video di mana aku bisa berbagi pengalaman aku. Jadi aku memutuskan untuk membuat video story time, tapi story time ini akan dibagi atas tiga bagian. Tiga bagian. So, yang part 1 itu yang ini akan bercerita tentang pengalaman aku ketika aku kuliah di Jogja, dan bukan pengalaman tentang aku kuliah sih ya, tapi lebih ke pengalaman aku ketika aku berjualan kue di Yogyakarta. Yes, that's right. Aku pernah jualan kue bersama sahabat aku. Kemarin itu aku udah WhatsApp sahabat aku dan aku bilang ke dia bahwa aku akan bikin video ini. I was actually asking for foto aku dan dia, tapi ternyata sudah tidak ada foto-foto kami ya guys, karena sudah lama sekali ya, udah 15 atau 16 tahun yang lalu, dan saat itu juga selfie belum tren. So kita nggak punya foto ya. And nanti di part kedua aku akan bercerita tentang pengalaman aku ketika aku diterlantarkan di Filipina. Yes, that's right. I was abandoned in the Philippines. Mau tahu seperti apa ceritanya? Stay tune aja. Dan juga part yang terakhir atau part ketiga, aku belum tahu apakah part ketiga ini akan menjadi part yang terakhir. Tetapi lihat aja sih, kalau misalnya storytime aku ini menarik, banyak yang suka dan banyak yang nonton, mungkin aku akan bikin part selanjutnya. Tetapi untuk saat ini aku baru berpikir untuk membuat 3 part. So nanti di part yang ketiga, di part yang ketiga ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku ketika aku diusir keluar dari bis. Kejadian ini terjadi ketika aku ikut kursus di kota Darwin di Australia. So that's the plan for now. So buat kalian yang tidak ingin ketinggalan 3 cerita ini, sekarang juga tekan tombol subscribe, atau buat kalian yang sudah subscribe, tongkrongin terus channel ini. And without further ado, let's get into the video. So seperti yang sudah sering aku bilang di video-video aku yang sebelumnya, bahwa aku ini dulu kuliah di Yogyakarta. Aku pertama kali menginjakan kaki di Yogyakarta itu pada tahun 2004, sekitar akhir bulan September atau awal bulan Oktober. Dan ketika aku tiba di sana, universitas-universitas pilihan aku itu udah tutup pendaftarannya ya. So pada waktu itu aku akhirnya harus menganggur di Yogyakarta selama kurang lebih setahun. Nggak menganggur sih. Aku waktu itu sambil menunggu tes masuk ke perguruan tinggi, aku ikut bimbel di Primagama. Dan ketika aku tiba di Yogyakarta, aku langsung masuk asrama. Kalau kalian dari Jogja, kalian pasti tahu asrama Shantikara. Itu letaknya di Jalan Kolombo. Jalan Kolombo berapa? Aku lupa. Tapi Shantikara ini terletak tepat di sebelah timur Rumah Sakit Pantirapi. So asrama Shantikara ini adalah sebuah asrama mahasiswi miliknya suster-suster dari kongregasi Carolus Borromeus. Mereka juga yang punya Rumah Sakit Pantirapi, dan mereka juga yang punya sekolah dan asrama Stella Duce, SMA Stella Duce 1 dan Stella Duce 2. Stella Duce. Aku waktu itu dikasih tahu bahwa pengucapan SMA Stella Duce itu Stella Duce, bukan Stella Dutch atau Stella Dutch atau Stella Duce. So I don't know, agree to disagree. Kalau kalian sudah terbiasa mengucapkan dengan Stella Dutch atau Stella Dutch, I'm so sorry, tapi ini yang aku dengar ya. Mungkin kalian bertanya, kenapa baru ke Jogja sekitar bulan September atau Oktober? Kenapa nggak sebelumnya? Karena waktu itu kurikulum Timor Leste ini berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan kayak dari Juni apa Juli itu sudah pada daftar-daftar universitas kan. Tapi waktu itu akhir bulan Agustus aku baru terima ijazah aku. So anyway, di asrama Shantikara, di sanalah aku bertemu dengan banyak mahasiswi-mahasiswi dari berbagai daerah di Indonesia. Kita di asrama itu kita terbagi ke dalam kurang lebih 20-an unit. Satu unit itu terdiri dari 8 mahasiswi. Satu unit itu terdiri dari 2 kamar tidur, 2 kamar belajar, 1 ruang ganti, dan 1 ruang tamu dan dapur. Ketika aku pertama kali masuk ke asrama Shantikara itu, yang paling dekat sama aku namanya Agustina, tapi dipanggilnya Gusti. Dia dari Kalimantan Barat, tapi aku lupa nama kabupatennya. I'm so sorry you guys. Anyway, so kira-kira kenapa akhirnya aku bisa berjualan kue di Yogyakarta, dan aku jualannya di mana? So seperti mahasiswi pada umumnya, aku juga mengalami atau sering sekali mengalami yang namanya kiriman terlambat.
Aku sering nunggak bayar asrama, aku sering nunggak bayar kuliah, jujur. Jadi awal pertama aku memutuskan untuk jualan kue ini ketika sahabat aku yang namanya Vina. Namanya dia itu seperti orang bule loh. Nama lengkapnya dia itu Lavina Carp. Aslinya Vina ini dari Kalimantan, tapi aku lupa Kalimantan bagian mana. Tapi yang jelas dia dari kota Sampit. Sampit itu Kalimantan mana? Buat kalian yang tahu tolong kasih tahu di kolom komentar ya. Kalau nggak salah Kalimantan Tengah apa Kaltim. So ya, aku dan Vina ini sebenarnya dia kalau dapat kiriman banyak banget. Tapi dia tuh orangnya sosial banget. Dia tuh aku sering pinjam duit ke dia. Dia suka jajan dan pokoknya intinya orangnya boros lah ya. Hai Vina. Nah, aku nggak tahu bagaimana ceritanya, who came with the idea of jualan kue, aku lupa. Tapi yang jelas, ada saat dimana aku dan Vina memutuskan untuk berjualan kue. I'm so sorry, aku lupa kue-kuenya itu apa, nanti aku cari di Google ya gambar-gambarnya. Tapi yang jelas yang masih aku ingat, itu ada bubur, apa ya, bubur, aduh, aku lupa itu, pokoknya ada mutiara-mutiaranya, terus ada yang putih-putihnya itu, yang jelas manis dan aku suka banget. Aku lupa itu bubur apa, aku lupa, I'm so sorry. Aku dan Vina memutuskan untuk jualan kue, tapi kita tidak jualan di luar ya, kita jualan di dalam asrama. Yang penting kita minta izin sama suster dan kita menjelaskan apa alasan kita untuk berjualan kue. Kalau kita sudah dikasih izin, kita bebas berjualan kue. Tapi jualan kuenya itu agak unik ya. Bukan dibawa-bawa ke kamar-kamar, tetapi kita letakkan kue kita di lorong antara pintu masuk menuju kamar. Kita letakkan dengan kertas dan ballpoint dan juga ada tempat untuk taruh duit. Biasanya mereka akan langsung membayar, tetapi mayoritas biasanya cuma tulis nama, jadi di situ mereka tulis nama, unit, dan kue apa yang mereka ambil, dan juga harganya kalau nggak salah. So ya, jadi berdasarkan dari kertas itu, nanti 2 atau 3 hari kemudian, aku dan Vina akan pergi ke unit-unit untuk menagih. Aku bisa bilang waktu itu laris manis. Jadi modal kita waktu itu, aku dan Vina tuh patungan, dan yang kita lakukan pada waktu itu adalah kita akan bangun pagi-pagi sekali untuk pergi ke pasar untuk membeli kue-kue tersebut. Dan sekarang ketika aku flashback, aku ngerasa itu adalah saat-saat paling paling indah ya. Maksudnya aku dan Vina bangun pagi-pagi, kita jalan aja, dan sepanjang jalan dari asrama ke pasar itu kita tuh ketawa, pokoknya aku lupa apa yang kita bicarakan, tetapi sepanjang jalan tuh penuh dengan canda tawa. Dan juga curhat-curhat tentu saja. Dan itu kita lakukan setiap pagi, setiap hari, setiap pagi sebelum kita ke kampus, sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas kita lainnya. Tapi kalau nggak salah waktu itu hari Sabtu Minggu kita nggak jualan kalau nggak salah. Dan waktu itu juga kita sebenarnya kayaknya kita nggak punya langganan tetap kayaknya. Kita cuma basically pergi ke pasar terus lihat kira-kira kue apa yang kelihatannya enak, ya udah kita beli, terus kita bawa ke asrama dan kita jual di situ. Uang yang kita kumpulkan itu lumayan banyak. Yang memegang duit hasil jualan kita itu bergantian ya. Misalnya minggu ini aku yang pegang, nanti minggu depannya aku kasih Vina yang pegang. Terus selalu seperti itu, jadi bergantian. Dan jualan kue waktu itu aku bisa bilang sangat membantu sekali ya, karena terkadang kalau kirimannya telat, kiriman bulanan kita telat, kita berdua minjem duit hasil jualan itu. Kadang aku pinjam 20 ribuan, kadang dia pinjam berapa. Nanti pas kirimannya datang baru kita ganti lagi. Jadi duit hasil jualan kita itu utuh. Selama beberapa bulan kita jualan, duitnya itu tidak kita pakai ya. Walaupun kalau kita pakai pun kita meminjam, kita nggak langsung ngambil. Oke, ya gitu. Jadi waktu itu duitnya banyak ya, cukup lumayan. Sampai pada liburan semester tahun 2006. Jadi pas tahun 2006 Vina pulang ke Sampit dan aku pulang ke Timor Leste. Dan kebetulan waktu itu uang jualannya ada di aku. Akhirnya aku pakai uang jualan itu semuanya. Dan ketika liburan telah usai, aku kembali lagi ke Jogja. Aku langsung mengambil barang-barang aku dari asrama dan aku langsung pindah ke kos. Jadi waktu itu tidak sempat bertemu dengan Vina. Dan akhirnya uang hasil jualan kita itu baru kita bagi mungkin 1 tahun setelah itu. Karena waktu itu aku sering tunda-tunda, Vin, ini duit jualannya belum ya, aku masih pakai dulu bla 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 bla, karena aku belum punya uang untuk membayar kembali bagiannya Vina. Ketika aku sudah pindah di kos, baru waktu itu Vina ada teman masa kecilnya Vina datang dari Malang untuk jalan-jalan karena dia nggak bisa tinggal di asrama. Jadi Vina membawa temannya ini nginap di kosan aku. Nah disitulah kalau nggak salah ulang tahun aku, papa aku kirimin duit ulang
ulang tahun aku, baru aku membayar bagiannya Vina yang udah aku pakai. Oh my god. Dan yang perlu kalian tahu, si Vina ini tipe orang yang apa ya? Jadi selama aku belum memberikan bagiannya dia itu, dia tidak pernah sedikit pun meminta atau menyinggung atau memberikan aku signal-signal bahwa dia, hey mana nih duit aku. Tidak pernah. Nah, itulah hebatnya Vina. So ya, itu adalah salah satu pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan ketika aku kuliah di Jogja. Dan setelah aku pindah kos pun, si Vina ini sering sekali membantu aku. Pernah waktu itu adik aku yang punya YouTube channel Ivis, dia juga udah mulai kuliah di Jogja. Dia kuliah di Atmajaya. Waktu itu ada saat dimana aku dan adik aku sudah tidak punya uang sama sekali, you guys. Dan waktu itu kita tinggal di kos-kosan. Waktu di kos-kosan itu, jadi ada warung yang kurang laris ya, kalau aku bisa bilang kurang laris, karena warungnya itu kecil sekali dan tidak banyak mahasiswi yang pergi ke situ. Tetapi warung itu menjadi langganan aku karena warung itu satu-satunya warung yang bisa memberikan utang. So ya, aku sering ngutang di warung itu, ya ngutang nasi, es teh, kayak gitu-gitu. Nah, ada saat dimana aku dan adik aku ini sudah kehabisan uang sama sekali, dan ibu yang punya warung itu pun juga sudah mulai menagih. Dan waktu itu kita punya HP Nokia, nanti aku taruh di sini ya gambarnya. Itu HP Nokia satu-satunya yang kita punya. Jadi aku sama adik aku cuma pakai satu HP. Dan HP-nya itu adik aku bawa dari Timor Leste, dan itu HP-nya udah lama banget, udah lama banget, dan sudah sudah banyak cracks di mana-mana dan sangat-sangat tidak layak sama sekali. Jadi aku dan adik aku waktu itu kita cuma punya 5.000, dan aku pikir ya udah, let's just take a risk. Kita pakai uang ini untuk naik bis ke Gejayan, karena di sana banyak tempat-tempat HP, jual HP gitu. So aku pikir ya udah, ayo kita pakai uang ini 5.000, kita naik bus, kita ke Gejayan, jual HP kita berapapun yang mereka mau beli, kita jual saja. Nanti kalau kita udah dapat duit baru kita pulang naik bus. Tetapi kenyataannya ketika kita sampai di Gejayan, tidak ada satu counter HP yang mau membeli HP kita. Dan waktu itu sudah menjelang malam, sudah gelap. Akhirnya aku dan adik aku jalan kaki, you guys, dari Gejayan ke Paingan. Buat kalian yang tinggal di Jogja pasti kalian tahu bagaimana jauhnya Gejayan ke Paingan. Itu kita jalan kaki sepanjang ring road itu, dan waktu itu gelap, dan aku tuh yang udah bagaimana nih, udah nggak punya duit sama sekali, mana ibu warung udah lagi. Tapi karena aku jalan sama adik aku tidak ingin terlihat lemah, akhirnya aku pura-pura ngobrol aja, tapi ini air mata aku air mata aku udah jatuh. Cuma untungnya kan waktu itu malam hari, udah gelap, jadi dia nggak melihat. So ya, di tengah keputusasaan kita, akhirnya aku pakai, waktu itu kalau nggak salah kartu simpati Indosat gitu, ada SMS-an gratis kan. Akhirnya aku pakai itu untuk SMS ke Vina. Aku tidak bilang bahwa aku butuh duit, tapi waktu itu aku SMS dia, aku bilang, Vin lagi ngapain, bisa ke kos nggak? Dan setelah SMS itu terkirim, aku sudah tidak punya pulsa, aku tidak bisa menghubungi orang lain, dan ternyata waktu itu Vina pun tidak membalas SMS aku. So ya, waktu itu aku berjalan jam 8 malam, jalan kaki sepanjang ring road sekitar 45 menit atau 1 jam. Sepanjang jalan tuh aku berharap, aduh Vin balas dong, telepon karena biasanya kalau aku SMS dia pasti telepon. Tapi waktu itu dia tidak balas dan dia tidak telepon. Aku tuh udah hilang akal. Aku tuh pikir, gimana nih, uang udah nggak ada. Si ibu ini udah tagihnya tuh yang bukan tagih yang pertama kali, dia kayak udah tagih yang ketiga kalinya. Dan dia tuh yang udah kayak waktu aku lewat depan warungnya dia tuh udah senyumnya itu udah beda lah ya. Taulah kan kalian. So ya, aku tuh yang udah gimana nih, gimana. Adik aku juga waktu tuh kita ngobrol, tapi aku juga udah mulai mendengar suaranya dia udah mulai kayak ya udah, akhirnya kita jalan. Di tengah keputusasaan kita jalan, akhirnya tiba di kos aku, kita masuk, dan waktu itu kita nggak punya tempat tidur ya, kita cuma ada spons itu, kita berbaring di situ. Dan pikiran aku tuh udah kosong, adik aku juga kita udah nggak ngobrol lagi, kita udah putus asa. Tiba-tiba ada yang melempari jendela kita. Aku tuh yang tau lah ya, kalau kamu udah nggak punya duit, udah desperate, tiba-tiba ada yang lempar jendela kamu. Aku tuh udah emosi kan, aku buka jendela, aku lihat kemana-mana kok nggak kelihatan orang ya. Aku udah sebel banget. Begitu aku keluar, ternyata di depan situ adalah Vina. Ternyata Vina itu sebelum kita tiba di kos kita, Vina udah tiba di sana duluan. Waktu itu dia sama temennya, dia bilang dia udah tiba duluan, dan dia melihat kita waktu kita berjalan dengan
keputusasaan masuk ke dalam kamar kita dengan tampang yang cemberut kayak gitu. Dia lihat dan dia menunggu sampai kita sadar. Ternyata kita nggak sadar-sadar kalau dia ada di situ. Emang bener-bener kita nggak ngelihat apa, karena waktu itu pikiran kosong. Jadi kita udah nggak sadar siapa yang ada di situ. Dan tahu nggak you guys, dia langsung bilang, kenapa? Aku bilang, aduh tahu nggak Vin, aku tuh nggak punya duit sama sekali. Ini duit 5.000 tadi kita udah pakai naik bus, dan sekarang ini duit udah bener-bener kosong, 1 rupiah pun nggak ada. Akhirnya Vina bilang dia pun belum dapat kiriman. Tetapi apa yang dilakukan you guys, dia keluarkan dompetnya, dan di dompetnya dia itu cuma ada 20.000 rupiah, dan dia ambil 20.000, dia kasih ke aku. And I was like, oh my god Kak, tapi kamu kan nggak punya duit. Dia bilang, ya nggak apa-apa lah, aku kan di asrama kan kita dapat makan, jadi aku masih bisa makan. Kalau kamu kan di kos, kalau nggak punya duit ya nggak bisa makan dong. Dan dia kasih aku 20.000, which is 20.000 itu adalah yang dia punya saat itu. So ya, aku tahu pasti Vina nonton ini karena waktu aku whatsappan sama dia bilang anaknya dia sering nonton YouTube aku. So ya, aku cuma mau bilang terima kasih buat Vina. Sekali lagi makasih banget. Mungkin dia udah lupa, mungkin bagi dia hal-hal ini adalah hal yang sepele, yang kecil bagi dia, mungkin bahkan dia udah nggak ingat. Tapi aku cuma mau bilang bahwa bagi aku itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupa. Karena waktu itu aku benar-benar udah desperate guys. Aku udah tidak ada ide lagi. Aku benar-benar udah blank, kosong pikiran aku, nggak tahu apa yang akan aku lakukan. Karena aku waktu itu nggak punya komputer yang bisa dijual. Aku tidak punya apa-apa yang bisa diuangkan. Satu-satunya yang aku punya adalah HP, dan HP itu tidak laku sama sekali. Dan aku udah nggak punya duit untuk naik bus untuk pergi ke Jalan Solo atau ke Gejayan atau ke Malioboro untuk menjual HP. So ya, itu dia cerita aku ketika aku di Jogja. Don't get me wrong, memang banyak kejadian yang kurang beruntung, tetapi aku sangat-sangat enjoy sekali waktu aku tinggal di Jogja. Aku menikmati ketika aku tinggal di Santikara, aku menikmati teman-teman aku di kampus. Well, teman-teman satu angkatan aku cuma ada 3 ya. Aku cuma punya 3 teman karena angkatan teknik elektro tahun 2005 itu cuma ada 4 cewek termasuk aku. So aku cuma punya 3 teman lainnya. Bisa aku bilang sangat berkesan banget ketika aku tinggal di Jogja. Banyak hal yang aku pelajari di sana, especially di asrama Santikara, karena banyak teman-teman yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Aku bisa belajar tentang kulturnya, aku tidak bisa berbicara bahasa Jawa, tapi aku bisa mengerti. Kalau ada yang ngomong, pasti aku mudeng ya. Dan aku tahu beberapa kata dalam bahasa Jawa. Orang mudeng, orang ono duite. Ya kayak gitu-gitu. So ya, buat kalian yang ada di Jogja, please say hi melalui kolom komentar di bawah ini. So aku pikir segini aja part 1 storytime aku ini, and I hope to see you guys again di part 2 nanti, karena di sana aku akan bercerita bagaimana aku diterlantarkan di Filipina. So ya, stay tune ya, and I hope to see you guys again on my next video. Bye bye.